Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Upah dosa adalah maut. Maka jika kita hidup di dalam kedosaan kita akan mengalami penderitaan di dunia ini. Bahkan ketika kita meninggal, kita akan masuk ke neraka, kita akan menderita selama-lamanya di sana. Inilah yang Yesus ceritakan kepada kita, bahwa ada orang-orang yang mati, dibunuh oleh Pilatus. Tetapi juga ada orang-orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam. Dan Yesus katakan bahwa jangan kita berpikir bahwa mereka mati karena dosa-dosa besar lebih besar daripada kita. Tidak demikian. Yesus ingin supaya kita yang melihat kejadian-kejadian seperti begitu mesti bertobat. Mesti merubah haluan kita. Mesti keluar dari situasi-situasi yang selalu membuat kita bahagia sementara saja. Kita berani keluar dari situasi itu untuk hidup di dalam kesucian, sama seperti Yesus sendiri. Tadi kita mendengar bahwa Yesus menggunakan perumpamaan pohon ara. Ketika Tuhan pohon ara itu datang dan melihat bahwa pohon ara yang ada di kebun anggurnya itu tidak berbuah, ia menyuruh penjaganya untuk menebangnya.
Untuk apa pohon itu tumbuh di tanah ini kalau dia tidak berbuah? Apa arti dari pernyataan ini? Sesungguhnya Yesus katakan bahwa Allah, pemilik kita manusia ini, mengatakan bahwa sebaiknya kita ini dibunuh saja. Seperti yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang-orang yang berbuat salah itu. Akan tetapi Yesus sebagai penjaga kebun anggur Bapaknya ini masih memberi kesempatan kepada kita setahun lagi. Yesus katakan, biarkanlah pohon ini hidup, saya akan mencangkulnya, memberi pupuk, memberi air, merawatnya supaya dia berbuah. Jika tidak demikian, maka pada tahun depan kita akan menebang pohon itu. Ini artinya Yesus memberi kesempatan kepada saya untuk berubah, supaya tidak mengalami penderitaan, supaya tidak mengalami maut sebelum saya bertobat. Yesus memberi pertolongan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita, supaya kita membaca kitab suci, supaya kita merenungkannya dan berusaha untuk bertobat, meninggalkan kedosaan kita, lalu hidup baik-baik sesuai dengan ajaran Yesus yang ada di dalam kitab suci. Supaya apa? Supaya kita hidup seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang buah-buah roh. Kita yang dulu suka membenci sesama kita, kita mau berubah menjadi duta damai, pencinta damai. Mungkin dulu kita kurang bahagia, kita selalu sedih-sedih saja. Kita mau bertobat, kita mau bersukacita di dalam Tuhan apapun keadaan kita. Dulu mungkin kita selalu kasar. Kita bertobat, kita mau merubah haluan kita dengan cara kita menciptakan kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita kurang menguasai diri kita. Kita mudah marah kepada orang lain, kita mudah maki kepada orang lain, kita mudah menghasut orang supaya terjadi pertengkaran di antara kita dan lain sebagainya. Kita mau merubah diri dengan cara menguasai diri kita, sehingga kita mudah menguasai emosi-emosi kita, menguasai tutur kata kita, sehingga tidak menciptakan percocokan, tetapi kita mengeluarkan kata-kata yang baik sehingga terjadi perdamaian di antara kita. Kemudian mungkin dulu kita iri hati, mudah iri hati melihat orang lain bahagia, melihat orang lain berhasil, kita iri hati, kemudian kita mulai menceritakan cerita-cerita hoak di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bertobat dengan cara tidak boleh iri hati. Kita mesti bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kita mesti bahagia melihat orang lain sukses. Nah, inilah cara-cara kita mau bertobat supaya kita memperoleh hidup kekal di dalam kerajaan surga. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari ingin memperoleh hidup yang kekal. Maka mari kita meninggalkan sikap-sikap kita yang telah saya sebutkan tadi, yang membawa kita kepada kedosaan itu, lalu berusaha untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Misalnya kita berusaha untuk melaksanakan hukum cinta kasih di dalam kehidupan kita. Kita juga mau menghidupkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan penguasaan diri dan lain sebagainya. Mari kita berdoa semoga Tuhan menolong kita agar kita mampu menjadi
putra dan putri kesayangan Tuhan dan mampu berbuah. Dan buah kita itu enak dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon ampun atas salah dan dosa yang sudah kami perbuat, dan bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami bertobat. Kami mau meninggalkan kedosaan kami, dan kami mau mengikuti ajaran-Mu, mau mewujudkan cinta kepada Dikau dan sesama, juga mampu menumbuhkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan semua orang yang hidup bersama kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan dari Dikau melalui kehadiran kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.